Kemudian mokaf mulai rame dan itu diterapkan di desa tersebut. Sukses nih, orang-orang pada pinter bikin mokaf. Pada saat memasarkannya yang bingung, katanya mokafnya harganya mahal, tapi yang orang payu didol, orang nasi tuku nggak ada yang beli, ya orang sih jadi mahal. Iya, mahal memang angger laku ya, kalau payu yang gitu ya. Nah, kemudian dari dinas perindustrian maupun UMKM bisa mencarikan pasar, dapat nih pasarnya, dapat nih 1 atau 2 ton dalam 1 kali kirim itu kan banyak sekali ya. Mereka bisa mengumpulkan segitu. Ternyata setelah sampai di sana di QNC ya istilahnya ini, nggak masuk Pak. Segitu dibalik kabeh, kembalikan ke desanya. Lah orang desanya bingung, katanya dibeli dan dibalikkan semua kan kayak gitu ya. Kok dikembalikan semuanya, kenapa? Katanya karena kadar airnya terlalu tinggi. Lah orang desa mana tahu ada kadar air seperti itu kan. Itu memang muncul di dalam kemarin kita musren Bang Kecamatan, jadi ada musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan, itu muncul memang bahwa mereka perlu adanya satu peningkatan kualitas ya. Makanya saya tadi tulis adalah UMKM naik kelas. Antara lain kan seperti itu, mereka sebagai UMKM memang belum bisa dilepas. Secara produksi bisa, secara pemasaran ya masih membutuhkan. Sudah diajari pemasaran online, makanya dapat pembeli itu yang segitu gedenya dan disanggupi secara kuantitas, tapi secara kualitas. Nah ini memang masih menjadi PR Pak. Kami berusaha membuat beberapa aplikasi yang online, dibantu sama PNJ yang membuatkan juga. Kemudian PR selanjutnya adalah QNC-nya itu tadi. Dan kedisiplinan. Disiplin orangnya itu ya, kalau sudah diajari dengan cara-cara SOP yang seperti ini jangan dilewati. Tapi kadang-kadang kan lalu biasa, lalu biarin kayak gini juga jadi kan kayak gitu. Tapi itu efek terakhirnya tuh seperti itu. Jadi inilah yang juga kami butuhkan. Satu sisi tadi disampaikan oleh Media Jawa Tengah, peneliti banyak, hasil penelitian juga banyak, di Cilacap juga banyak, dan kami dari Bapeda sudah memfasilitasi adanya diseminasi. Tapi pada saat pilih mana yang mau diseminasi, bingungnya seperti ya ampun, ini mana ya, kok nggak ada ya highlight produk yang bisa diterapkan loh. Sebagian besar itu karena ini mungkin memang karena penelitian akademis ya, sehingga hasil penelitian itu kalau di kesimpulannya saya selalu minta coba nanti di paparan ada kesimpulan terakhir itu tidak lanjutnya apa. Tidak lanjutnya adalah untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas tepuk tangannya. Jadi kalau sudah seperti itu, saya mendiseminasikannya nanti hasilnya gimana? Padahal OPD yang kami undang itu sudah yang kira-kira tuh bisa menggunakan itu kan, karena dari judul kan kelihatan ya. Oh ini tentang pendidikan nih, gitu ya. Oh ini tentang industri, oh ini tentang kesehatan, seperti itu. Sudah berusaha seperti itu. Nah, makanya kami berusaha di tahun ini nanti masih ada fasilitas diseminasi. Kami mintanya memang masih, tapi ya nanti tidak lagi. Mulai saya berbicara seperti apa. Kadang-kadang saya lihat ini tujuan penelitiannya itu apa tuh ya. Cari, kok nggak punya tujuan ya, tiba-tiba muncul kesimpulan ya. Karena kami belum mampu mendanai untuk sampai ke kajian Pak. Karena mekanisme penganggarannya yang kita tidak boleh hibah ya, kami belum bisa hibah seperti itu. Jadi masih dicari nih kira-kira gimana ya kerjasamanya yang bisa mendanai
menambahkan sedikit lah, paling-paling kan dari narasumber ya, narasumber berapa, narasumber 500 kan malah cukup. Seperti itu, jadi memang betul, jadi tenaga peneliti itu banyak, walaupun di KPD itu di Cilacap banyak, tapi kamu punya teman 12 perguruan tinggi banyak. Hanya memang kita harus mengubah hasil paling tidak ya, bahwa yang dibutuhkan adalah pemerintah ini suruh ngapain dari hasil yang kajian itu, dari hasil inovasi ini. Nanti kan inovasi kayak ini bagus, ada policy paper. Policy paper sama policy brief sama nggak ya? Jangan-jangan kalau policy paper ya isinya tinjauan pustaka 100 lembar. Banget, tapi ternyata setelah saya lihat satu-satu, loh ini kok bilangnya ada sel tahun 1970 di bacaan ini di tinjauan pustaka kok nggak ada sel ya? Mana ya selnya nggak ada? Saya tanyakan jangan ini, kalau yang ditulis di tinjauan pustaka itu, di daftar pustaka, haruskah ada muncul di tinjauan pustaka? Harus Bu. Oh ya berarti ini belum seharusnya gitu. Jadi ya karena saya di Litbang dan pernah menyusun skripsi dan tesis, jadi ya mandan-mandan bisa tahu lah area-area sini biasanya nggak jelas itu seperti itu. Jadi itu PR Pak. PR yang dimana kami sangat banyak membutuhkan bantuan dari segala pihak, sehingga adanya inovasi klinik ini kami sangat mengharapkan sekalian disempat-sempatkan dengan sedindak kan jam 10 nanti tekan katanya jam 3, sekarang sudah jam 3. Terima kasih. Ya, karena kaitannya dengan market ya, ini cukup saya gergetan juga. Karena gini, saya mempelajari banyak komunitas, maksudnya petani-petani milenial yang jadi jagoan-jagoan pemain besar sekarang. Itu kata kuncinya market memang pertama. Karena pertanian tradisional atau konvensional itu jurusnya adol jeret, tukundean adol jeret gitu. Ikut-ikut tren aja, porang kemarin mokaf lah, you name it, sebutin aja. Pokoknya mereka ikut-ikut kalau ada rame, kalau ini coba tanpa memperhatikan keseimbangan titik supply and demand gitu. Akhirnya ketika sudah banyak supply-nya, demand-nya tidak bergerak, ya akhirnya banyak song lah. Tapi kalau kita coba balik, satu kata kunci sebenarnya untuk penyerapan pasar dan kepastian daya serap itu kata kuncinya dari kontrak farming. Sebelum menanam kita harus dapat pasarnya dulu. Di Sidoarjo itu ada Bu, di kontrak oleh Indofood untuk menanam cabai bajak. Ada teman-teman petani yang menanam bajak. Jadi sebelum menanam itu sudah ada satu contoh gitu ya, contoh yang sudah ditanam di area itu di kontrak sama Indofood sekian hektar, gapoktan di sana sanggup langsung tanam. Berapapun yang panen itu yang akan diserap dan harganya tidak akan naik turun, sudah flat. Jadi sudah tahu berapa HPP-nya, dijualnya harga sekian, net profitnya sekian. Jadi mereka tertarik. Begitupun dengan Mokaf ya, rumah Mokaf Banjarnegara itu dia sudah kontrak dengan Prancis, dengan Jerman dan yang lain sebagainya. Jadi sebelum sosialisasi ke petani singkong itu sudah ada kontrak farmingnya dulu. Kalau di Banyumas ada Hugo Inovasi itu mainannya gula semut. Itu based on PO dulu, kontrak dulu, baru mereka akan memproduksi itu. Tapi ada satu gap lagi di sini. Kenapa tidak banyak yang menembus titik itu? Karena yang namanya kontrak farming, kita ngomong B2B trading, itu spesifikasinya cukup rumit. Salah satunya adalah misalnya standarisasi, terus sertifikasi. Nah ini mahal. Contoh lah, kita mau ekspor ke Eropa butuh sertifikasi halal. MUI nggak laku Pak, yang laku kosher. Punya Israel, halalnya Israel yang mereka coba. Dan itu untuk sertifikasi halal kosher itu ratusan juta. Belum kita ngomongin FDA, USDA kalau kita masuk ke pasar Amerika, itu juga cukup mahal. Nah, petani kita nggak punya anggaran untuk mengakses halal tersebut. Jadi ini sebenarnya butuh bantuan-bantuan dari banyak stakeholder di sini. Ayolah, petani kita nggak kurang pintar apa-apa. Mereka cerdas kalau tanam-menanam, tapi kalau untuk menghubungi dengan market butuh sertifikasi, butuh apapun itu, tolong ini disupport, dibantu, sehingga kita dari sisi kami, ini kami punya marketing intelligence yang cukup canggih Pak. Kami punya datanya nih,
Bapak mau ngetik komoditas apa deh yang masuk ke Amerika, ke US nih, per hari ini perusahaannya mana, di sana kontaknya ke yang mereka beli itu di perusahaan mana, kuantitinya berapa, harganya berapa, kita bisa tahu. Kita punya teknologi market intelligence dan kita bisa langsung kontak ke sana untuk bidding harga. Semua komoditas yang dari Indonesia masuk atau keluar, kita ada datanya. Barangnya yang nggak ada. Ada tapi tidak sesuai sertifikasi dan persyaratan. Ini yang jembatan yang harus dijembatani. Kalau kita mau ngomongin komoditas pertanian, market nggak kurang. Kita ngomongin global sekarang, bukan cuma di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas. Tadi mau nutup ternyata tadi tamu yang kita cari sudah hadir dari kawasan industri khusus dari Batam. Monggo mungkin kita ingin mendengar apa namanya dari sisi inovasi dan riset ya, itu apa yang mendriver ya, kejadian apa, juga tren-tren apa yang akan mempengaruhi industri di kawasan industri Batam, dan juga mungkin dilihat dari sisi sosial, teknologi, environment, politik dan value. Monggo. Ya. Izin mohon maaf tadi saya meninggalkan. Kebetulan lagi ada Zoom bareng juga, jadi ya harus. Mas materinya deh. Ya. Mungkin sedikit aja ya untuk menyampaikan, untuk gambaran singkat aja kenapa ada KITB gitu, dan kenapa pengaruhnya cukup besar di Jawa Tengah gitu. Kita sempat studi juga, jadi saat ini KITB memang yang kawasan industri yang lahannya paling besar di Jawa Tengah, sampai paling besar di Jawa Tengah 4.300 hektar. Yang awalnya di slide keduanya, next slide. Nah ini untuk gambaran Bapak Ibu ke depan untuk memang impactnya besar karena KITB ini juga paling luas di Jawa Tengah gitu ya. Kalau kawasan industri BUMN paling besar ya KITB saat ini di Grand Batas Timur. Mungkin saingannya nanti IKN kalau jadi itu udah gak ada lawan gitu. Jadi sekarang memang percontohannya adalah KITB. Next. Nah ini yang kami fokus sekarang, yang kami kembangkan ini klaster 1. Jadi dari 4.300 hektar tadi kami bagi 3. Ini klaster pertamanya yang akan kami kembangkan. Nah phase 1 itu yang 224 hektar itu luas efektif untuk industrinya. Kalau luas lahannya 450 hektar. Ini kondisinya sekarang sudah sold out habis. Industrinya sudah investasi, 7 tenan akan beroperasi tahunnya. Yang akan kami kembangkan berikutnya itu sekarang lagi berjalan ya. Itu phase 2 stage 1 yang 398,6 hektar, 400 hektar. Nextnya ada lagi phase 2 stage 2 607 hektar, yang di stage 3 nya ada 145 hektar. Nah, industri yang sudah masuk di phase 1 itu 13 tenan sekarang, 13 industri. Sebagai bandingan, bapak usaha kami kan anak usaha, kami kan konsorsium. Bapak usahanya itu kawasan industri Wijaya Kusuma di Semarang. Itu luasnya 450 hektar. Tenannya ada ratusan, sekitar 150 tenan. Jadi bisa dibayangkan, tenan kami yang 224 itu cuma 13. Tenannya gede-gede semua. Nah ini memang salah satu visinya, misinya KITB yang kami bawa. Jadi pada saat itu karena perang dagang, pabrik-pabrik industri Cina kan nggak bisa ekspor. Akhirnya lari ke negara-negara di Asia Tenggara.
tapi nggak ada satupun yang di Indonesia, nggak ada satupun. Mereka larinya ke Thailand, Vietnam, sama Kamboja. Kenapa? Karena mereka yang bisa menawarkan lahan dan labor yang murah. PR-nya KITB sebenarnya gampang dari Pak Jokowi pada saat itu. Harus lebih murah dan lebih panjang. Di kita, Bapak cari, ini aturan BPN dimanapun, HGB itu 30 tahun, bisa perpanjang 20 tahun, perpanjang lagi 30 tahun. Di KITB langsung 80. Nggak ada perpanjangan administratif, tapi nggak ada beli lagi, nggak ada ngurus lagi sampai 80 tahun ke depan. Dan harganya satu. Jadi tenan-tenan kami ini bayarnya cuma satu, sekali, sekarang bayar sekali, terus dapat sama pemerintah libur bayar 5 tahun. 5 tahun itu sampai 2026. Jadi kalau ada tenan masuk sekarang, dia libur bayarnya 2 tahun. Sampai 2026 dia pelunasan, dia bisa pakai lahannya sampai 70-an tahun mendatang. Nah, ini yang bikin KITB sama sekali nggak ada isu untuk mendatangkan investor. Dalam merencanakan ini, kami itu pakai konsultan master planner. Di RJPP-nya, kami itu take up rate per tahun 30 hektar untuk lahan industri yang terserap. 2022 dan 2023 kemarin, per tahun kami membukukan 107 hektar. Jadi minat investasi di Jawa Tengah melalui KITB itu luar biasa gila. Nah, next one. Ini karena apa namanya? Next aja. Ini Bapak udah hafal semua. Betul. Next lagi sampai tenan biar cepat aja. Nah, sebelumnya. Nah ini. Jadi kami harus dan wajib untuk PMA. Wajib asing. Jadi karena tadi tujuan awalnya itu kami harus membawa investasi asing untuk masuk ke KITB. PMDN yang boleh masuk itu kami dapat arahan dari Kemenko Marves karena berkaca, ya kita akui lah, kita kemarin waktu COVID kalah ya sebenarnya, banyak banget casualties ya. Jadi PMDN yang bisa masuk hanya perusahaan medis. Jadi tenan kami itu THC, Walmed, Acindo, terus sama Interskala Medica itu mereka semua di bidang medis. Nah, 93% tenan kami itu asing. Di fase 1 belum ada klasterisasi secara khusus, memang belum ada klasterisasi secara khusus. Tapi kami memang fokus dan berkiblat pada Kementerian Investasi bahwa kami harus bawa investasi-investasi yang pionir industri atau industri-industri pionir yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Contoh kayak KCC Glass, itu industri kaca terbesar di Asia Tenggara nanti di Batam. Luasnya 46 hektar, terbesar. Nah, itu. Betul. Betul. Yes. Makanya jadi memang untuk mindset melihat KITB memang harus lebih makro. Meskipun memang yang akan menikmati ya KITB ya pasti lokal Batang, terus kabupaten penyangga. Kalau di slide-nya Mbak ya, apa tadi yang Batang Petanglong gitu ya, itu. Nah, sama ya Jawa Tengah gitu. Itu memang karena ya tetangganya yang memang menikmati. Tapi memang kita harus lihatnya lebih makro. Harus lihat lebih luas lagi. Jadi memang kompetitor KITB memang kompetitornya nggak di regional Indonesia, tapi memang KITB itu memang harus membawa Indonesia menunjukkan ke global bahwa Indonesia itu ramah investasi. Ya di KITB jawabannya itu. Nah, jadi memang apalagi di fase 2 kami udah dapat PR khusus untuk di fase 2. Tenan yang masuk itu malah lebih spesifik lagi. 1 EV, 2 green industry. Yang sudah masuk pengolahan nikel untuk jadi baterai EV, refinery, prekursor dan katoda. Itu ada Korea Selatan. Kemudian
perakitan mobil listrik manufacturing dari China, satu lagi dari Vietnam. Mungkin udah pada tahu mereknya yang kemarin baru aja launching. Nah, itu mereka sudah approach ke kami dan luar biasa permintaan lahannya. KITB jarang kami terima atau tenan yang mintanya 1, 2, 3 hektar. Mereka 20, 40, 80 sampai 100 hektar pun mereka langsung mintanya segitu. Nah, jadi memang KITB itu dari tadi gambar master plan-nya itu memang di plotting bagaimana caranya kami harus bisa menyediakan, mungkin satu-satunya yang menyediakan block plan sampai di atas 20 hektar utuh. Gak ada jalan, gak ada halangan bukit, gak ada. Jadi benar-benar flat block sampai luasannya yang puluhan hektar. Nah ini makanya yang salah satunya kenapa tenan-tenan ini gampang banget untuk masuk ke Batam, karena mereka no option. Saat ini yang fase 1 dari 13 tenan, 7 tenan akan operasi tahun ini. Salah satunya KCC Glass. KCC Glass, Wavin itu dari Belanda, dia pipa PVC ya, kita tahu mereknya. Terus Interskala juga tahun ini. Nah, jadi gini, waktu di fase 1 itu kami prefer kriterianya 4. Industri pionir tadi, ekspor tinggi, tenaga kerja tinggi, sama green industry. Pilihannya dulu 4 ini jenisnya. Nah makanya kami pada saat itu agak gaduh-gaduh nih waktu masukin di fase 1. Jadi agak kayak gitu. Untuk pionir industri kita masuk yang KCC Glass karena dia memang salah satu produsen kaca yang semua lini kaca dia produksi. Untuk yang serapan tenaga kerja tinggi kita pilih Iquan karena dari luasan 16 hektar dia full operationnya, kapasitasnya sampai 13.000 tenaga kerja. Tahun ini dia udah rekrutmen 2.000 orang sampai sekarang. Nah, akhir tahun 2024 itu 7.000. Nah gini, dari semua tenan ini Bu, kita ada namanya PPTI, Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri. Karena semua ini sewa. Ini kan tanahnya negara nih, BUMN, gak ada yang dijual, semua sewa. Nah, dalam perjanjian itu kita sudah state sama tenan, 30% harus dari lokal. Itu syaratnya 30%. Nah, ditambah tadi, ini kan logo kementeriannya banyak tuh, yang mantau kita kan banyak, yang mantau KITB kan banyak. Salah satu itu Kemenaker. Nah, jadi kami kerjasama banget sama Kemenaker, sampai saat ini jadi program CSR-nya kami. Kita kumpulin tenan, mereka carinya apa? Kemenaker dan Disnaker BLK menyediakan sertifikasi dan pelatihan untuk warga lokal sesuai dengan kebutuhannya tenan. Batam. Kalau di Naker provinsi ya berarti levelnya di provinsi. Saya sering banget hubungannya sama Pak Heru, ya. Pak Heru, Pak Caspi itu ya, staf susnya nggak Pak Caspi. Nah, jadi memang utamanya masih di Batam dulu, terutamanya 3 kecamatan penyangga. Kita kan ada di Gingsing, Batu Gede, Subang itu. Terus nanti di Pasia di Jawa Tengah sekitar Kendal, Pekalongan. Garansi 30% Bapak. Itu udah wajib. Sudah perjanjian. Next Mas, ada data yang lebih detailnya. Jadi total fase 1 yang udah ke data kami ya, itu 17.537 tenaga kerja. Ini jelas yang diminta. Yang low skill sih cuman yang Iquan itu, karena dia memang garment ya, sama kayak tadi yang di Kendal juga kebanyakan kan garment. Jadi mereka perlunya syaratnya cuma sertifikasi menjahit, sablon, kayak gitu aja. Itu bisa dari level lulusan SMP, SMA bisa ikut. Memang agak dua sisi ya Bu ya. Kita ditugasin untuk membawa investasi asing yang industri pionir, tapi ya diminta serapan tenaga kerja lokalnya juga ini tinggi gitu ya. Nah, jadinya memang itu PR bersama antara kami dengan Kemenaker.
Jadi memang, jadi sampai Kemenaker itu memberikan satu fasilitas khusus, dia bikin namanya Anjungan Siap Kerja. Terus mengcombine 3 aplikasi, punyanya Batang itu namanya Batang Karir, punyanya Pemprov namanya Makaryo, punyanya Anjungan punyanya Kemenaker namanya Siap Kerja. Jadi tenan setiap kali rekrutmen wajib hukumnya untuk mengupload ke salah satu dari aplikasi ini karena akan nyambung. Ini sama Kemenaker udah disambung. Tenan KCC gitu, ngupload ke Batang Karir, otomatis ketiga-tiganya akan terupload gitu. Jadi memang sampai sekarang mostly pekerja masih dari sekitar Batang, paling banter masih Semarang. Kecuali mereka memang bawa yang manajemen level dari sebelumnya. Next. Nah ini salah satu program CSR kita juga. Jadi memang salah satunya kita memang fokusnya adalah untuk penyerapan tenaga kerja. Karena ya tidak bisa kami pungkiri juga, sebelum ada KITB dulu itu kebun produktif PTPN 9 pada saat itu. Kebunnya ada 3 macam, tebu, karet, dan sengon. Nah, penyadap karet itu yang dulunya tiap malam kerjanya ngoretin pohon karet, ya mereka harus bisa beradaptasi untuk terhadap macam ini. Mulai dari segala level, Pak. Security, pelatihan dada pratama, terus yang mau sertifikasi pelatihan forklift, elektro, ngelas, itu Anjungan sampai saat ini luar biasa banget. Tahun 2024 anggaran mereka itu 2.000 orang pelatihannya. Padahal kebutuhannya pabrik sepatu satu aja minta 7.000 sekarang. Sebenarnya kami juga lagi pusing. Jadi mungkin dengan adanya fokus FGD ini kita bisa ketemu ya. Jadi kalau balik lagi tadi ke slide-nya tenan. Tadi tenan kami kalau yang di fase 1 sebelumnya. Nah ini mostly memang masih di industri manufaktur ya. Terutama ada di farmasi kayak tadi tuh yang kita diminta aja sebenarnya sama Kemenkomarves, lu masukin ini dong medis karena dulu kita kayak gini medis boleh masuk deh PMDN gitu ya. Ternyata tapi di Batang itu SMK farmasi cuma 1, nggak punya lagi. Nah itu tenan kan berarti ada berapa? Interskala, Acindo, THC, Warnet, Samator mungkin maksudnya digas. 4 tenan itu kalau dari 1 SMK Batang jelas kurang, nggak cukup. Dan jadi memetakan kebutuhan-kebutuhan ini, mungkin gini juga. Nanti setelah forum ini kita bisa ada yang ngobrol lebih intens. Kebetulan KITB itu kita ada satu kegiatan rutin, Bapak Ibu ya. Kita selenggarakan tiap 3 bulan sekali, paling dekat nanti di Februari akhir insya Allah. Kita ada namanya tenan gathering. Nah, tenan gathering ini kita kumpulin tenan. Gak cuma tenannya, tapi kita kumpulin semua BUMN. Kita kumpulin, kalau kebutuhannya memang kita lagi bahas tenaga kerja, ya sampai di Senaker kita undang. Kementerian lembaga terkait kita undang. Intinya gini sebenarnya, basicnya tenan gathering itu adalah kami capek nanyain sebenarnya. Tenan gitu kan. Pak, tenaga kerjanya saya perlu gini-gini, saya perlu siapa? Nah ini ada orang di Senaker. Tujuannya itu. Jadi memang tujuannya di acara itu untuk mingle. Nah itu memang kita adakan rutin tiap 3 bulan sekali. Nextnya di bulan Februari akhir besok. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin ada yang tertarik untuk terlibat di situ, untuk dapat data, untuk membaca gambaran gimana sih tenan PTB yang masuk. Mungkin dari sini udah kelihatan ya sebenarnya kebutuhannya. Oh tenannya kayak gini, berarti mereka pasti sebenarnya kayak gini. Nah itu mungkin menurut saya sih cukup dari situ. Yang pasti tadi udah kelihatan juga kita ada perlu 17.000 full occupied fase. Itu fase 1 aja loh. Dan fase kalau tadi saya lihat di fase ibu yang awal kan tahun ini mau merencanakan program itu ya biar menurut banget untuk merumuskan gitu ya. Tahun depan tenannya udah operasi semua. Jadi mungkin rasanya perlu speed up juga, jadi untuk mengakomodir kebutuhan tenan ini. PUPR bangun gampang Bu, yang penting ada duitnya jalan jadi. Tapi tenaga kerja orang rasanya perlu upskilling yang lebih spesifik gitu ya. Oke, dari saya mungkin sekian dari ETB. Terima kasih. Ya, ini
jadi peluang bagi kita. Udah ada informasi, mohon dicatat tim kerja akhir Februari ada tenant gathering. Sepertinya juga cocok dengan ini ada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri dari Kemendikbud juga perlu diundang karena itu cocok banget gitu ya. Dan jangan lupa kami juga diundang Pak, karena kita kan bicara tim kerja konsorsium nih, bagaimana kita menjembatani lulusan tadi dengan industri. Tepatnya tanggal berapa Pak? Saya minta nomor teleponnya ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ini over ya. Mohon maaf sekali. Semoga ini bermanfaat dan barokah buat kita semua, terutama untuk Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk administrasi jangan lupa Pak Ganjar, karena sudah semua. Untuk tim kerja jangan pulang dulu, tim kerja tetap stay di sini. Mas, boleh. Karena sumber monggo sudah selesai. Tim kerja kami mau merumuskan program ke depan terkait hasil ini. Boleh? Ya. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, pura-pura. Kemudian yang kedua adalah bisnis matching. Yang ini akan diambil oleh APMI yang rencananya akan diselenggarakan di Solo. Nah, kemarin diskusi waktu Zoom beberapa minggu yang lalu dirasa perlu untuk membuat acara tambahan. Ya intinya adalah untuk mematangkan laporan atau pekerjaan kita atau hasil kerja kita, baik analisis dan penyusunan dokumennya, baik yang low cost maupun yang innovation planning, sampai bisa muncul policy brief gitu. Nah kemarin usulannya ini dengan asumsi waktu itu sebelum hasil hari ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, apakah atau seperti apa kita untuk sebelum sampai untuk menyusun policy brief? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk sampai tersusun policy brief gitu. Karena data kita apakah cukup atau perlu pengumpulan data lagi. Kalau dirasa cukup, proses analisisnya mau dikerjakan seperti apa, itu yang perlu kita lakukan. Kemarin ada rencana untuk kunjungan ke beberapa industri atau beberapa titik-titik penting atau membuat FGD kecil per wilayah PW atau WP, wilayah pengembangan, yang ada berapa dari 7 atau yang baru 50. Coba kita memperhitungkan juga waktu, tenaga kita gitu, kalau mau seperti itu atau mau seperti apa gitu. Yang penting efektif, target keluaran itu tercapai. Nah, mungkin Pak Ganjar dan Pak Hanato mungkin punya bayangan dengan hasil sampai sore hari ini, kira-kira kita butuh apa lagi dan kita melakukan apa lagi gitu. Monggo. Kontraknya itu sampai 17 Agustus. Cuma kemarin schedule-nya 2 bulan terakhir itu hanya untuk membuat laporan atau pelaporan penyusunan laporan. Jadi kita boleh melakukan aktivitas FGD dan seterusnya itu sampai 2 bulan sebelum Agustus, berarti Agustus, Juli, ya awal Juli lah gitu. Itu masih bisa berkegiatan, tapi pertengahan Juni sampai akhir kontrak Agustus itu tinggal penyusunan laporan gitu.
ya mungkin tambahan diskusi internal itu masih bisa mungkin untuk menyusun laporan. Jadi semangatnya 2 bulan terakhir itu untuk menyusun laporan itu Pak. Jadi kalau dari beberapa mereka ini jadi dari beberapa kegiatan ini kan bisnis kami sudah punya bayangan ya Pak ya, nanti bentuknya output hasil akhirnya itu seperti apa. Nah kemarin dan tadi itu kami diskusi dengan Pak Ganjar dan Pak Bayu Pak. Nah apakah mungkin kalau cara kami itu ada waktu khusus untuk kami menyusun Pak dokumen sendiri itu ya, tapi di luar workshop ini dulu. Apakah kira-kira apakah dimungkinkan seperti itu? Tim khusus Pak, tidak usah semuanya nanti, tapi hasilnya nanti kami sampaikan kepada anggota keseluruhan gitu Pak. Ya. Ya. Khusus untuk menyusun dokumen Pak. Akhir ya. Iya, bisa itu Pak. Jadi kenapa juga pertama tadi kenapa di yang biru itu tambahan pertama karena mungkin kita membutuh data baru, data tambahan itu di luar rencana yang dulu. Juga kita terus terang yang keras dengan bayaran dana kita masih banyak. Jadi kita masih punya peluang untuk ya karena kan kemarin rencana awal kita banyak ide, kemudian banyak yang kita gabung-gabung itu kan untuk efisiensi dan ternyata sangat efisien sehingga justru kita kemungkinan untuk target Maret ini harus 70% dari target 1 itu 80% dari target 1 itu katakan mungkin dengan acara hari ini mungkin sudah lumayan signifikan penambahan serapannya. Artinya secara anggaran masih sangat memungkinkan Pak kalau mau untuk FGD ini itu tanpa melibatkan dari manapun begitu, mungkin tim kecil begitu kumpul di mana berapa hari gitu, beberapa hari juga boleh gitu. Mungkin ini kan masih awal Februari ya, mungkin 1 bulan ini kita maksimalkan gitu. Saya sih berharap bulan puasa itu kita nggak ada acara-acara seperti ini gitu, eman-eman gitu. Kita pesan tarik mahal tapi hanya untuk sahur gitu. Jadi kalau bisa ya. Jadi usulan pertama adalah butuh berapa kali kira-kira Pak untuk itu, atau 2 kali atau 3 kali gitu untuk ngumpul tim kecil gitu, dan tiap berapa kali apa? Ya, untuk percepat mungkin bisa langsung kan karena datanya sudah cukup belum Pak? Data yang ada ini atau untuk atau di waktu itu kita ini? Kalau event dan tren itu kan sudah ya Pak. Mungkin kalau ya cuma nanti kan sifatnya kalau seperti ini nanti kan menambah Pak. Tapi perkiraan kami itu nanti kan akan hampir sama. Dan sifatnya ini kan menambah data. Jadi kita dari amat itu paling butuh karena kan kolek data untuk supply pertama dan ini yang paling sebulan kan. Jadi ini dua kali kecil itu Pak, sebelum yang pertama terus setelah sampah amat itu kan kita lihat ya. Setelah sampah amat itu kan kita juga dapat data.
Akhir 2023 sampai 2024 hitungannya. Selama program kerja kan ya. Apa? Dari hasil ini masuk nggak Pak? Kalau ada beberapa yang yang kalau yang memang itu dari program yang sudah macam nggak apa bisa jadi nggak gitu kan? itu ekosistem itu tidak mereka apakah dari datanya ini hasil dari Oh, yang diupload di mereka. iya Mungkin waktunya ya yang katakan Ini ya waktunya harusnya dari kan yang file sistem itu PKS kan Agustus. Kalau nggak akan itu setelah Agustus bisa asalkan itu memang karena ekosistemnya. informasinya dari atas kan melalui kita jadi Oh, kalau yang itu sudah masuk ke PTP kan ada juga di kantor 50 di PTP. Sebetulnya kemarin tuh supaya memudahkan kami di 2023 tuh 15, 35. Maka ternyata kemarin nggak semua daerah memenuhi gitu. Ada yang berkenan, ada yang udah, ada yang bilang udah 60, 67, udah over. Jadi secara prinsip satu industri untuk angsuran pendapat sosial itu dihitung sendiri ya Bu ya. Jadinya berapa? 50? Iya, 50. SMK diajak itu juga bisa jadi 3, misalkan satu industri kualitas tanda tangan, apa kualitas tanda tangan 3 nih, ternyata ada SMK yang cocok juga nih buat kami di PKS sama itu, terus diinisiasi sama konsorsium juga itu juga 4. Maksudnya SMK dengan industrinya itu. Bareng, maksudnya satu tanda tangan MOU itu misalnya kita ngambil PTP plus 2 SMK itu dihitung 4 ya. Ya, berarti dengan satu industri. Dengan satu industri ya. Artinya tetap harus ada industrinya kan. Industri dengan Tapi naskahnya beda-beda. PTP. Naskahnya sendiri ya. Ya, Bukan satu untuk ya. Masing-masing. ya, oke. Itu per dihitung tanggalnya dari kontrak aja ya, sama kontrak dari Agustus sampai Agustus 23 sampai mungkin kan kampus sudah secara rutin sudah punya kerjasama PKS itu bisa diberikan maksudnya. Oke. Seharusnya sih yes. Di industri Jawa Tengah. Kami asumsi. Jadi atau gini ya, mungkin dari kita kalau ada industri baru kita bisa share di kontennya langsung disiapin. Oh iya, kayak gitu. Yang ini terus tadi sama bapaknya itu Salva. Des itu juga bisa untuk sama Des itu juga. Itu kan ada Kak Ika tadi udah. Jadi itu tuh misalkan APMI sama Polites PKS itu nggak bisa. Nah ya. Harus diganti. Kalau PT API bisa ya. PT API ini bisa. Itu kayaknya nggak usah PKS di PT API dalam seperti Cilacap ya. Sama Pak. PT API dengan Polines itu kan bisa. ya hampir ada 3 PT itu. TKPP kan. Bisa cek. Ini. PT API. Bisa. Gak apa nanti kan dari misalnya ada tadi yang kemaritiman, jumlah siapa langsung diinfoin. Siapin MOU di masing-masing PPP untuk industri ini kotaknya ini. Jadi kita kerjasama industrinya dan nyiapin ini ya. Kebetulan di Polines yang kerjasama saya itu. Jadi udah langsung kita. Tinggal ke share kontak aja. Saya dapat kontak ini. Oh iya Pak. Kenal.
Suara merdeka bisa? Suara merdeka? Suara merdeka? Radio Idola? Radio Idola. Tahu suara merdeka ya? Sama suara merdeka Pak. Dari Semarang itu Pak Kalimantan itu mau ingat tidak kapan? Sudah di Tanjung Mas semua kawan semua. Nanti gini aja ya Bapak Ibu ya, dari ini yang udah di-share kita taruh di grup, terus taruh di Google Drive, di Excel gitu, untuk detailnya nama, kontak siapa. Jadi kita kan sudah template MOU masing-masing kembar gitu loh. 17 itu kali 6 misalnya, 20 kali 6 aja udah Cuma 50, berarti nggak apa-apa kalau gitu. Ya. 18 kali 6. Harus masuk mereka ya? Harus masuk mereka. Dia masih ada PLT. Masuk. Oh iya. Oh iya. Masuk. Kalau masuk mereka kan harus ada kegiatan. Sumber daya, Visualnya teman-teman sumber sejarah.
Ya, kalau telkom biasanya yang kelas susah. Iya, makanya Ya, susah. ada modern sama. Tapi ini kalau properti Indonesia Power itu anak perusahaan, bukan BUMN. Ini BUMN. Tapi kalau BUMN kok dicatat oh, tapi tulis aja nanti aku approach Isinya adalah tanda tangan atau tulisan. Berarti ini nanti diselenggarakan di masing-masing di bos. Dan tadi yang ada di situ kan. Ya, misalkan di Cilacap, ada perusahaan nanti kita udah pengennya jadi hostnya nanti semua datang. jangan lupa report untuk diekspos nanti ya itu disesuaikan waktunya sesuai masing-masing ini ya kan. Makanya tadi ya. SPJ untuk persiapan MOU ya, untuk isi survei sama persiapan MOU. MOU-nya nanti pas business matching kan? Mbak, PKS sampai kapan, Mbak? Oh, business matching-nya akhir April atau akhir April bisa? Kalau buat saya sih lebih pas bisnis matching itu seremoninya aja. Seremoninya aja. Oh iya. Bisa disesuaikan sama Enggak, jadi MOU kita udah tanda tangan pas datang itu tanda tangan, tapi pas cuma tanda tangan resmi doang lah ya. seremoninya aja Itu ya. aja. Tapi sebenarnya udah selesai. Kita udah melaksanakan juga. Misalnya tiba-tiba 110. Boleh. Ini kan jadi sisi ini kan di kota yang di Batang ya. Ini kan harus kita ketemu Semua ada hubungan lain. Batang. Ya tadi Kendal udah janji. Oh ya Kendal udah menschedulekan Maret udah confirm. Udah jadi apa belum? Enggak, yang Batam belum jadi. Yang Batam itu nanti kita diundang itu tenan gathering yang sudah jadi ke KIK Kendal. Itu dia akan undang beberapa tenan. Nah kita datang aja. Jadwalnya menyesuaikan dia. Ya gitu ya. Selain Kendal, Batam mana aja kan? Kawasan di semua kalau ada semua tuh kan. Enggak tahu nasi itu suka makan di situ ya. Saya enggak pernah Jadi kita sebenarnya Semarang di daerah Ini bisa saya, ini jadi kita waktu saya Oh gathering, ya udah. Ya, kita datang aja. pas saya gathering atau pas Enggak, waktu Wijaya Kusuma sendiri. Kan tadi KIK Kendal sendiri. ini kalau tidak bisa ada kita Oh kapan nih? saya hanya dulu. Oh ya boleh pas saya gathering. bisa 200 ya. Kalau saya, Oh bisa 200. kalau di sana gatheringnya itu bertahap, jadi nggak langsung semuanya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita ada. Yang penting ada Kita ada perlu kita kan. kawasan semua Yang daerah Kudus Pati gitu, kok kita nggak pernah bahas Indonesia. Ini apa namanya kawasan apa ya? Ada kunjung dari Kudus itu loh, Kudus kita belum dapetin daerah mana nih? Kudus Pati Rembang ini Kudus Politon. Pura Barutama. Kudus. Pura Barutama. Singnya tak juga nih Bu. Iya. Kenal? Kenal. Woi. Tahu hadir loh. Pura ada. Kapan kita kunjungan ke situ? Ayo apa? SMK Umar Said ya. Kita bisa bareng ya semuanya. SMK Umar Said itu. Jadi sama Pura sama SMK Umar Said aja ya. Oke. Baru. Wes kenal. Kenal. Wah.
Kita tuh pilihan presiden itu berapa sih? Februari. Iya. Masuk dia bikin apa kopi? Kan nggak harus semuanya yang bisa aja. Ya mungkin tujuannya di Jepang, jadi kan nggak harus. Saya juga nggak harus ikut semua kan, gitu. Gantian gitu. Ya kalau bisa ikut. Tinggal masuk ini kapan? Karena Pak Wajireo kan beliaunya harus ikut. Kita ikut aja. Kemana ini yang ke Kudus ya? Itu sekaligus SMK Umar Said ya. Aku tanggal 19 sampai 23 tuh ada Jepang. Yang luar negeri Bu, Jarum yang sana. Jarum mau diajak breed. Aku kasih tahu nih. Jadi ini kayak apa? Oh, karena mau sing bebaran rokok. Tanggal 12 saya sampai 12, 13. 12 ya 12 ya 12 saya 12 itu aja bisa. Tanggal 12 itu gimana? Tanggal 12? PP capek tuh. Empat maksudnya satu hari udah cukup. bisa ya? Kayaknya udah bisa. Kalau berarti kok Iya. ibu itu udah. 26, 27? Nah, aku udah bisa 27 ke Pak sibuk, woy. Dia itu 18 sampai 23 itu. Ya udah mau 18, 23. Aku gak ikut ya, aku di Jepang. Yang paling ada Gak apa-apa, ada Pak Amin, ada Pak Ayu. Awalnya mana ya Pak? Aku pengen ikut yang tanggal sampai tanggal 20. itu ada waktunya sana aja, Pak. Tanggal 15, tanggal 15? Siapa? Tanggal 15 saja. Tanggal 15 aku bisa ikut. Orang itu langsung makan. Baru ngitung. Capek. Aku yakin semuanya selesai mana? Selesai. Sampai pagi. Tanggal 12 bisa. Tanggal 12 aja kita udah belajar. 12. Kalau KPPS dipingin, coba tanya. Coba kalau KPPS dipingin. Enggak kayak KPPS KPPS tanggal 12. KPPS Dari para KPPS Itu tanggal 12. Tanggal 12 kan? Tidak apa-apa. Kalau tanggal 12 KPPS-nya dia persiapan nggak bisa pergi di tanggal 12. 12, 13. Ya, semoga ini. Ini KPPS. Kenapa selalu kayak gitu? 11, 12. Emang semuanya itu bisa langsung bersamaan maksudnya? Gak bisa. Enggak, maksudnya SMK bisa di-arrange berurutan. Bisa harus berurutan. atau cuma satu Pak, kelas sama SMK. Oh, bisa juga. Kurang sama SMK tuh kok bisa begitu. Yang paling penting kan SMK gitu. SMK. Kalau kurang itu kok berat ya? Karena dia nyetak duit kan ya? Bunga bisa. Kenapa nggak polydrop? Teknologinya tinggi. Enggak, yang banyak rekrut itu apa ya? Polytron atau jarum? Kurang ya juga. Oh ya udahlah, kurang SMK dulu Pak. Kalau kurang sama SMK terus ya. Tanggal 12 dulu. Iya. Kalau Pak Jaya ini Tanggal 12 ya? Tanggal 12? Ya ini politeknya bukan politek kudus. Kalau yang nggak terakhir. Ayo. Nah itu. Ya udah kurang SMK dulu ya?
Tanggal berapa? 12. Jadi kita minumnya hari Minggu. Pasti 12 pagi ini 12 siang murah sama SMK ya. SMK jadi kan juga. SMA itu udah punya. Pak, SMK nggak punya tim. Kita punya tim ya, Pak? Oh, Pak. Tanggal 12. Soalnya masih ada tanggal 12 ya. Oke, berarti sekaligus SMA itu kita beri undangan untuk business matching ya. Business matching, kita punya target aja business matching kapan? Akhir April gitu. Kita dapat berapa sih? Oh, awal Mei. Pak, akhir Mei ketoknya berapa? Awal Mei. Berarti kan di luar dari laporan tuh ya. Tidak masuk di laporan. Business matching di laporan. Di laporan itu ada. Di laporan. Di laporan ada business matching kan Pak ya? Ada kan Mbak Yura? Apa? Business matching ada. Business matching kan di Itu kan kemarin bu ya. Warna kita di laporan ada kan? Ada indikatornya nggak tuh? Indikator di laporan, si laporan indikator. Dan apapun kemarin enggak Yang ada tuh begini tuh yang ekstra. Katanya tadi. Yang di semua. luar biasa karena ada jurusan kan main masih program main sama yang tadi workshop yang ini setelah kami kecil yang ada kakak ini kita menentukan yang ini yang Business matching tanggal 22 Mei ya. 21-22 Mei. Konsepnya. Itu ternyata tanggal 21-22 Mei belum bisa. Tanggal 20-nya libur. Tanggal 23-nya itu libur Waisak. Tanggal 20-nya itu libur Hari Kebangkitan, bukan libur sih, Hari Kebangkitan Nasional. Oh iya, Hari Kebangkitan itu langsung kita business matching itu ya. Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan kan libur. Coba bilang Hari Kebangkitan itu. pada Itu pacaran. Mbak, tanggal 20 Mei gimana Mbak? Business matching Hari Kebangkitan Nasional. Tapi itu udah yang lain udah beres kan dia tinggal business matching. Mei iya. Iya, ya insya Allah. Iya. Maksudnya kan business matching kan tinggal expo ya. Acara paling enggak pekerjaan yang workforce apa innovation. Oh udah selesai. Udah hampir selesai kan ya? Atau mau Juni aja? Ya udah berarti itu aja pas kebangkitan nasional momennya. Boleh sih secara timeline sih belum masih dalam tagar timeline. Tapi itu udah akhir banget. Berarti habis itu kalau bisa jangan ada FGD atau apa lagi juga benar-benar saya lakukan. Pas kebangkitan nasional ya. Oke lah, 20 Mei kita set business matching pas kebangkitan nasional ya. Kalau misalkan nanti udah ada PKS yang tanda tangan walaupun saya kopinya di tanggal 20 Mei bisa dilaporin. Oh, itu kan cuma berarti yang ini yang di satu ini harus Mei. Yang ini yang ini harus dia kerjakan apa? ya udah tanggal 20 itu sebelum libur panjang. Saya tanggal libur panjangnya tanggal 23. Jadi 20 pas kebangkitan nasional.
kami tanggal 23, 24 itu libur bersama ya. Jadi ya tanggal 24 itu sebelum libur bersama. 20 Mei itu bisa namanya Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Provinsi Jawa Tengah. Upacaranya di upacaranya di Teknopark. Iya, kita upacara bersama di Teknopark. Oh, keren ya? Terus dia ini keren banget ya. Kebangkitan Nasional Jawa Tengah membuat business matching. Kebangkitan pemuda-pemudi. Itu nanti dari direktorat ya. 20 Mei catat. Pak Ulis itu benar. Ya, Oke, berarti yang menghiasi di kecil itu kita rencanakan dulu sampai 2 kali. Ringnya ini ya, agak akan diatur. Terus Tergantung kecil ini kan ya. selanjutnya double Kita workshop lagi kapan yang untuk sistem dinamik? Kita masih punya PR. Modeling. Jadi itu coba deh, Mbak Ira, modeling sistem dinamik. Udah di dalam belum? Masih apa? Enggak, cuma dana 10 juta itu untuk itu aja. Iya kan itu kan? Udah kan berarti semua itu. Masih jatuh nih. waktunya belum ya? Kira-kira ada. Enggak, tergantung kita sama orang yang trainingnya di bawah. Kita online dulu nggak apa-apa. Tadi organisasi yang beda ya. Aku kan belum dapat update dari aja sih Pak. Sistem kapan kita bisa ready Forza sama sistem dinamik tapi data kita udah ready. kalau proses itu kan datanya yang kita kecil itu. Modeling sistem dinamiknya Nah itu tunggu kita soalnya kan data belum ready. Kita data belum ready. Ya setelah ini, setelah 2 kali ini ya, Akhir-akhir kan targetnya 2 kali. salah satu kunjungnya tuh ya, kan butuh data kunjungan untuk bikin sistem dinamik. Berarti ya kok lamaan kalau akhir-akhir ya. Kayaknya mau pakai baru dan ini ya. kalau sistem data itu sebenarnya data sudah. Udah ready, kita minta tolong dia bantuin kan. Awal Maret dulu. Awal Maret berarti nggak? Awal Maret. Iya, memang harus lama. Jadi kita fokus aja yang biasanya data-data yang ada ya. Dan kita bikin. Ya, ini sampai kedua lagi ya. Tanggal ini tanggal Jumat 1 ya 8, 9 itu kan puasa kan 10 kalau bisa kan puasa jangan olah data punya ya udah tanggal 28 itu sistem dinamik sehari jadi Kalau sistem dynamic kan ada mereka punya templatenya ya. Templatenya kita hanya kembangkan aja. mereka Kapan yang ada? Kita ada banyak kan. kan kita sebelumnya bisa zoom dulu kan sama dia Memang Zoom. kita zoom dulu terus jadi undang dia datang Nggak usul ya. yang penting kita bayar aja kan Selama itu, ya udah selama itu kita ke zoom aja kalau itu selama itu kita di puasa itu, Mereka kan udah bikin ya di puasa itu puasa bisa zoom jam kamu tulis lah jam 3 zoom sampai jam 4:30 gitu aja. Salah
Jadi analisa, jangan semua. Nanti kalau misalnya nggak mengerti kenapa nggak sama jadi koordinasi. Jadi kalau sedang offline, kalau misalnya bisa sama online. Oh iya, udah kita yang pertama itu online dulu ya. Kami kan ini bulannya pakai online. Online beberapa kali lah ya kayak ngajar. Yaudah, oke. Yaudah lah, dia itu aja ya. Yang paling kan datanya sudah terkiranya yang paling Itu terus ditambahin. Tadi itu kan tambahan itu terus sosial itu loh, buat itu. Iya. Buat yang hari ini aku minta update-nya yang kemarin tambahin. Nanti kami Yang kemarin itu ditambah yang hilang dan ya nanti kan kita ada update lagi aja yang di Tadi PPT. kan tadi muncul mock-up itu ya, terus kemudian ada beberapa kata-kata itu kita Update itu di PPT ya. Yang untuk nanti kami buatkan ingin laporan di atas hari. Kalau misalnya datanya ini masuk dulu, berarti Itu sudah diulang. baru kan AI itu. Nanti kamu juga support data keyword juga dari saya catat dari tahun 2019 sampai sudah oh udah kita kasih Belum kita belum mau yang keyword dari berbulan ini. nah kita harus mengalami keyword soalnya Iya, belum kita. iya begina ya nanti kita kirim apa yang mungkin belum official news atau lain Iya, kita mau kan ini masih ada waktu semalam ya kan, softnya kan kita belum ketemu. Cuman ini aja Pak Yogi itu tadi matematis. enggak Ini bahasanya tadi yang disampaikan kemarin Pak Oman menyampaikan kan makro Pak ya. Itu bicara makronya dulu di situ. jadi nanti yang news sama ininya nggak pentingnya tambahin aja kita sama tambahin makin banyak semakin bagus. Jadi gini Pak, kalau saya coba memperhatikan ini tadi Pak Oman sama Pak Yogi itu kan yang beda makro Indonesia dan makro secara umum. Itu bisa nggak ya nanti kita compare dengan data kita? Dan Pak, dari kita sendiri kan sudah bekerja ya, artinya sudah ada keyword-keyword tertentu. Kami keywordnya keyword yang daerah yang spesifik ke lokasi yang kita bicarakan kemarin itu gimana Pak kira-kira? Untuk maksud saya untuk membandingkan makro dan mikro di Jawa Tengah gitu. Bisa aja ya. Kalau makro kan itu kan yang memang banyak dibicarakan ya. Iya. Pusat itu kan sebenarnya hanya melihat sesuatu yang banyak dibicarakan, tapi dia nggak tahu dari daerah. Jadi tetap nanti kita tapi kan kita support dari kita sendiri. Iya, support tapi malah diolah dari sana ya, diolah dari Iya, kan udah dapat yang ininya Pak, yang paket Iya. udah dapat kan. Nah itu tapi yang kita pun kemarin juga kurang banyak. Nah kita lagi minta ke mereka untuk ngambil keyword biar kita sama. Itu kapan dikirim ke kita? Bisa sih aku kirim kan? Enggak, aku mau tadi untuk sentimen analisis tadi ada big data. Oh aja sih. Oh ini kita harus aja seadanya. Ya seadanya ada ya seadanya berapa yang banyak namanya di grup Pak. Terus ditambahin yang kemarin kan Iya, maksud saya kan ini makro kita orientasi mikro, dari udah kita mulai. Berarti mulai dasar itu aja. Berarti tinggal lingkungannya ya. iya. Tambahin sama enggak. Kalau punya bagian mana tuh Pak? Jadi wes kemarin aja ya kita sepakati ya. Kemarin itu lagi. Sama link webnya ya, aku minta link webnya kan belum ada. Oke, berarti kita udah deal ini ya. Ini Pak, berarti nanti saya bikin. Ya, tak evaluasi ya. Jadi yang tim
lebih kecil, itu mini FGD 2 kali harapannya itu selama Februari ini. Hingga akhir Februari sudah ada hasil untuk kita olah jadi bahan untuk kursus dynamic modeling. Kemudian juga dengan Pak Ahmad, itu kita rencanakan bulan puasa. Nah, kemudian untuk yang mini FGD dengan Mitra Judi ini di 5 kampus bisa paralel dengan yang di atas tadi, bisa yang lebih siap mengundang industri bisa menyampaikan. Nanti kita targetkan awal Mei itu semuanya sudah terlaksana di 5 kampus ini. Artinya MOU dengan 5 kampus sudah terlaksana ini. Ya, nanti dihitung. Ya. Distandarkan aja nggak apa-apa nanti. Kan hanya kampus jadi itu kan nanti butuh setiap kampus kan paling datang 1-2 orang gitu kan. Biasanya mau mendatangkan industri berapa ke kampus? Kalau mendatangkan industri kan Berarti narasumber ya? enggak, kita nggak perlu biaya. Sandang doang, tanda tangan itu. Snack aja ya? Ya konsumsi yang makan. Ya, kalau Cilacap misalnya ya mungkin untuk kita yang jauh mungkin untuk minum semalam atau apa. Berarti RAB kita. Iya, bisa kita. Sana datang ke PNC. Ini kita yang yakin nama. Itu nanti apa Bu? MOU. Yang ini FGD itu loh untuk survei sama MOU. Oh, Yang ini kan. MOU-nya nanti misalnya PNC undang 3 industri gitu ya. Tapi nanti MOU-nya kan kita udah nyiapin PTV tapi di handle PNC. Saya kita Polines undang enggak, dia datang ke kampus kita. Yang katakan industrinya, tapi dari politik kemarin kan Datang. Keliling makanya. Ini kita keliling juga ya. Ya makanya. Gak bunyi nanti. Coba di penyamaan persepsi dulu, Pak Amin. Jadi kalau saya tangkap ide ini dari Pak Rizal tadi, misalnya harusnya PNC undang misalnya PNC, selanjutnya PNC yang sudah Misalnya 3. kenal, undang ke PNC. Kampus yang lain datang ke PNC untuk yang MOU dengan 3 misalnya PNC ini. Nanti gantian ke admin, nanti 3 PT admin ini. Jadi kan nanti kamu yang lain datang ke situ. Yang datang kan untuk 1-2 orang kan misalnya. Kan nggak harus Ya makanya ini kan kita beri spare waktu sampai akhir pertengahan Mei atau awal Mei yang bisa. harus yang datang itu misalnya nggak bisa ya Siapa? Ya salah satu aja bagian kerjasamanya atau apa. sebenarnya kan kita nggak harus mendatangkan mereka, misalnya lewat kita bisa. Untuk bisa ini Pak, untuk bisa ya namanya bonding silaturahmi dengan industrinya kan kenal gitu kan. Maksudnya itu nanti daripada kita Mungkin itu bagian kerjasamanya aja salah satu 2 orang gitu per kampus bisa dibagi nanti. Misalnya Cilacap, Pak Ayun, Solo, Mbak Vera atau ini atau iya, tidak harus tim ini sih. Ya bagian kerjasama. Ini yang Mbak Ayun nanti siap jalan-jalan ke 5 kota. Kan kotanya ini sebenarnya kan cuma ke Cilacap, ke Solo, sama Semarangnya ya, karena Semarangnya ada 3 kampus. Nanti diatur waktunya. Nggak harus Pak Ganjar, Pak Darto nggak harus. misalnya kasih balik Iya. Kemudian kita kebutuhan khususnya kalau bisa tanggal 12. Nah kemudian untuk yang workshop terakhir itu di mungkin minggu pertama atau minggu akhir April mungkin ya. Yang kita masih ada 1 workshop yang
hostnya Pak Ridwan ya, SPMB. Kita masih ada satu workshop. Mungkin akhir April atau awal Mei. Setelah Lebaran lah. Policy brief itu nggak bisa satu kali iterasi loh. Itu at least karena kan kita ngomong sama ini terus nyiapin papernya hasilnya. At least itu 2 iterasi mungkin. Kita drafting, setuju, baru kita Ya bisa combine nanti, combine offline sama online. iya offline sama online. April ya, nanti ini pertengahan lah. Ini April ya. Akhir April berarti sudah closingnya gitu. Kita bisa Iya. starting habis Lebaran pertengahan April, tapi akhir waktu closingnya itu sudah draft udah jadi gitu. Udah akhir April atau paling lambat awal Mei gitu Pak. Karena tengah Mei tanggal 20 Mei-nya kan kita sudah business matching. Akhir April atau awal Mei. Tanggal 20 Mei itu kebangkitan nasional sama dengan business matching. Halal bihalal. Iya sekaligus halal bihalal. Di Undip. Halal bihalal. Masih bisa nonton opor. Putaran kedua. Pas kebangkitan nasionalnya, karena 20 itu sebenarnya tahun 19-nya itu tamu-tamu Dirjen, Expo itu kita udah oke, deal ya? Kita akan coba RAB soalnya. Deal. Boleh not deal nggak? Kayak mana ya Bang Deal? Yang muter-muter tadi. Menurut saya itu lebih efisien. Kan kalau kami ya itu kita bisa lewat online dengan industri. Itu bisa dengan online karena belum tentu industrinya nanti juga bisa kita ajak. Tapi Mas Hai harus ngisi survei juga. Nah itu pas di situ nanti kita minta tolong, pertanyaannya udah ngarah ke situ. Jadi seolah-olah dia nggak usah ngisi, tapi kita rekam datanya. Kita yang bantu ngisi. Kita bantu ngisi. Jadi kan itu lebih enak. Kalau dia Kita tanya gitu. kita tanya aku kira-kira di mana cek Itu juga bisa sih. Ya. metodenya aja yang berubah. Kita wawancara. kita wawancara. Apa nih? Apa Pak? Tetapi lebih enak gitu nih lagi. Kena langsung Kita dapat tapi harus tanda jawaban. tangan loh, karena itu kan bicara apa namanya ethical apa namanya informed consent kan. Ya kan pas itu pun ada pas sebelum itu. Tapi itu kedua nanti kalau kita mau MOU, model kita kan bisa kita bikin template ya, kasihkan ke sana. Mereka kalau setuju bisa tanda tangan duluan, dan nanti hadiah kita. Ya. Baru nanti peresmiannya atau seremoninya apa itu. Atau ada ide lain, jadi gini, mungkin misalnya gini ya, di Semarang ada 3 PTV nih, Polines, Polimarin, sama SUD. Sama-sama misalnya kita pas bikin mini FGD-nya bisa dibarengin dari semua industri kita yang mewakili Bapak Ibu tuh kita luring, Bapak Ibu PTV lain itu daring gitu aja, tapi kitanya luring gitu, itu juga bisa. Itu ya Pak Bayu sama Pak Ridwan ya, misalnya kita sepakat nih taruh di hotel Norman kayak kemarin, beberapa industri kita mewakili luring, lainnya daring kalau bisa datang syukur gitu aja tuh. Oke. Terus Deal. industrinya tanda tangan MOU-nya ada nasi. Jadi kita membawa 6 PTV, meskipun kita yang datang luring itu adalah 6.
tadi? Kalau dari saya yang punya innovation plan. Apa? Innovation planning dari hasil ini. Kita berpikirnya bahwa apa yang kita sampaikan itu sebenarnya akan dipikirkan oleh tim yang akan membuat dikompetisikan innovation planning. Jadi jangan sampai kita ini. Misalkan kita dari pusat kan nanti framework. Nah dari sininya adalah model. Ke PSOF-nya kita kembangkan seperti ini. Nanti implementasi gimana? Ya akan kita komunikasikan. Barangnya gitu kira-kira. Jadi jangan sampai ini detailnya biar nanti yang terlalu saat dikompetisikan. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jangan sampai kita terlalu dalam break. Nah tadi kalau saya ambil dari ibu ini sebenarnya dari Cilacap. Ternyata ada penelitian lagi kita nggak sebenarnya kita sudah sampaikan bahwa ini nanti akan diselesaikan oleh kita jangan terlalu berat Kita secara global ya. Global, detail tapi juga tidak terlalu detail banget. Tidak terlalu masalah pemprov bahwa nanti solusinya akan dilakukan oleh Oke, siap. Baik, jadi itu ya Bapak Ibu langkah-langkahnya nanti Pak Amin akan share di grup. Bapak Ibu tim kerja ada yang ingin tanyakan lagi? Ada ya? Dan clear dan dari apa? Tanggal yang sudah nyampe Erispro, jadi kegiatan hari ini bisa mulai dilaporkan. Iya, ini menunggu tadi dari PNC Pak Ganjar memberikan summary baru kita tambah. Iya, kita tunggu summary dulu dari Pak Ganjar baru nanti kita ulang. Oke. Kemarin itu kan ada yang adanya sebenarnya itu sudah ada di dalam situ, tapi karena gabung ada 2 laporan itu masih sama ACPM-nya itu catatan itu kemarin belum dibuka kan sama ini website, jadi belum saya lagi Tapi nggak ada masalah, cuma cuma salah di cover sama saya nggak mungkin waktu itu laporannya di 1, 2 ini lapor. Oke, itu aja sih hal yang minor lah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kontribusinya Bapak Ibu datang ke Purwokerto dan juga untuk Jawa Tengah dan untuk nasional. Semoga barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isa dan tim BNC atas supportnya. beda sama yang tadi kalau sekarang bukannya usul Bapak Ibu, ini langsung yang masih di sini mungkin diajak makan ya. Udah minumnya udah ready.
Barangkali yang mau beli oleh-oleh. Oh, ini kelas dulu ah. Ikut dulu. Ayo semua. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Masih rekam ya? Oh iya. Kenang-kenang. Oh, betul. Pak Isan bilang dekat. Kalau Bu.